Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aprilia Sri Dewi Sriana Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Usul Fikih yang dimana tugasnya adalah menjelaskan satu materi dari RPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah. Menurut bahasa, kata usul dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata ashal yang artinya yaitu pokok, pondasi, dalil atau hal yang menjadi dasar sesuatu dibangun di atasnya. Kata fikih berasal dari kata kerja yaitu yang artinya paham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Secara singkat, fikih yaitu ilmu tentang hukum perbuatan atau amaliyah keseharian seseorang seperti sholat, puasa, jual beli, dan lainnya. Sedangkan secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i dan juga sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syar'i atau hukum syara dapat dari dalil-dalil yang terperinci, yang dimana sumber-sumber hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan sumber sekunder yaitu ijma, qiyas, dan sumber hukum lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Quran adalah merupakan bentuk masdar kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwajan fu'lan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kitab Allah yang diturunkan kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana turunnya itu secara berangsur-angsur dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, yang dimana tanpa ada keraguan, dan ditulis dalam mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya yaitu tentang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan ada juga yang bersifat umum atau juga perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Selanjutnya yaitu adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 poin. Pertama ada hukum akidah, kedua hukum etika, dan ketiga hukum muamalah. Pertama adalah hukum akidah. Hukum akidah itu yaitu adalah i'tiqadiyah, yang dimana ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada malaikat, seperti kepada kita
Rasul, serta hari akhir. Itu adalah hukum akidah. Kedua ada hukum etika. Hukum etika adalah hulukiyah, yang dimana adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, dusta. Itu masuk kepada hukum etika. Yang ketiga itu adalah hukum amaliyah. Nah, hukum amaliyah ini adalah suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum muamalah, yang dimana hukum muamalah ma'allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat, zakat, haji, puasa, nazar, dan lainnya. Itu adalah muamalah ma'allah. Yang kedua ada muamalah ma'annas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok, seperti melakukan kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Itu adalah muamalah ma'annas. Selanjutnya itu cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum. Yang pertama ada ijmali atau global. Di sini ijmal itu sebagai penjelasan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail, sebagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat" dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut berupa perintah untuk mendirikan sholat, tetapi tidak ada penjelasan mengenai tata cara sholat atau tata cara dan waktu pelaksanaannya. Maka dari itulah sunnah Nabi berperan adanya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, jadi dalam ijmal itu ayat Al-Quran lebih diperjelas lagi oleh sunnah Nabi. Yang kedua yaitu adalah tafsili atau yang terperinci. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi ini menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Contohnya dalam hukum waris, tata cara, dan hitungan dalam talak mahram, yang dimana adalah orang yang haram untuk dinikahi. Ada juga tata cara lian, yaitu saling melaknat antara suami dan istri, dan penetapan hukum dalam kasus pidana hudud. Yang ketiga itu adalah isyarah atau isyarat. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi yang memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut atau juga secara terperinci. Secara terminologi hadis atau sunnah, menurut ilmu hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Dan menurut ilmu usul fikih, segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Dan menurut ilmu fikih, suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila tidak dikerjakan, yang dimasukkan dalam hukum taklifi. Sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti jalan,
yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan atau juga kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Pertama ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Misalnya ketika Rasulullah melakukan sholat, kemudian disampaikan oleh sahabat yang melihat atau mengetahuinya kepada orang lain. Itu adalah sunnah fi'liyah. Kedua ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Misalnya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu lebih kepada ucapan. 3 itu sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegah dari Nabi SAW. Ini menunjukkan persetujuan Nabi atau takrir terhadap perbuatan sahabat tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.